Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mari pada saat yang kesempatan yang indah kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari yang Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Tema pembahasan malam ini ujian iman. Nah, saudara, di sini ditekankan untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Karena kemurnian iman itu dikatakan jauh lebih tinggi nilainya. Nah, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi Tuhan ingin iman kita benar-benar iman yang sudah teruji kemurniannya. Oh, itu dia. Sebagai orang-orang percaya kita harus mempunyai iman yang murni, yang melebihi nilainya daripada emas yang dimurnikan, yang diuji dengan api. Jadi kita harus mempunyai nilai lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini. Emas merupakan nilai yang berharga. Kita punya nilai iman lebih dari kemurnian emas itu. Itu yang dimaksud, saudara. Supaya apa? Kamu, saudara dan saya memperoleh pujian dan kemuliaan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, luar biasa. Hal-hal yang ini yang lupa, seringkali kita lupakan. Kita hanya menilai apa yang kita lihat, apa yang ada pada sekarang, ya. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ayo mulai sekarang tingkatkan iman kita benar-benar murni, melayani Tuhan dengan murni, melayani apapun, baik itu yang dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Artinya tempat tersembunyi seperti pendoa, benar-benar masing-masing menunjukkan nilainya kemurnian iman itu. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Bukan iman yang dipamerkan, ditonjolkan. Ini loh, ini loh, ini loh. Wah, orang melihat kagum. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan cuma geleng-geleng. Oh, haleluya. Saudaraku, Ayub mengatakan di dalam pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Saudara berani berkata seperti Ayub? Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Coba renungkan, Bapak Ibu, renungkan. Selama kita jadi orang percaya, sudahkah kita menguji iman kita benar-benar iman murni kepada Tuhan, ya? Bukan iman-iman yang pakai polesan. Kalau ada orang, wah, imannya nyata, menonjol. Haleluya. Saudaraku, kalau tidak ada orang, lemes. Saudaraku, Tuhan hanya punya satu anak yang tunggal, namanya Yesus, yang tidak berdosa. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ya, saya ulangi, Tuhan itu punya anak satu, tunggal. Bapa mempunyai anak tunggal, namanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia telah memikul dosa kita dengan tubuhnya, ya, di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tetapi, nah ini tetapinya, tidak semua orang percaya, tidak semua orang percaya memikul salibnya. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut Tuhan. Nah ini, Tuhan menegaskan, Bapa itu menyerahkan anaknya yang tunggal supaya memikul dosa-dosa kayak dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tetapi orang-orang percaya ada yang tidak memikul salibnya. Oh saudara, nah kalau orang-orang percaya yang tidak memikul salibnya, mau bagaimana? Padahal Tuhan sendiri dalam memberikan teladan memikul salib. Bahkan Dia memerintahkan yang mau mengikut Dia harus memikul salibnya setiap hari. Kalau kita tidak mau memikul salib, bagaimana? Nah, renungkan, saudaraku, mengapa? Pertama, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita supaya untuk menyatakan iman yang murni itu, Tuhan ingin menguji kita. Harus diuji dulu iman kita ini. Antara lain Tuhan menguji melalui lewat kecewa. Kecewa. Tapi saya ganti, bukan kecewa, tapi kucewa. Aku yang kecewa, ya, melalui kucewa. Kok begitu? Iya. Karena banyak orang Kristen melayani, tapi pada suatu ketika tersontok oleh sesuatu yang kecil. Mungkin melalui perkataan, omongan, pergaulan, hatinya kecewa. Aduh, kecewa. Aku yang melayani, mungkin sebagai asar, ya, dengan setia pagi-pagi sudah datang,
Tapi kok tidak dihargai aku, tidak diorangkan, ya. Kok orang-orang itu tidak memperhatikan aku, atasan tidak memperhatikan aku. Oh, bertumpuk-tumpuk, akhirnya kecewa. Nah, Tuhan ingin menguji melalui kecewa itu. Kalau engkau diberikan sesuatu yang luar biasa, kemudian yang luar biasa itu diambil kembali oleh Tuhan, kecewa enggak? Ini dia. Kita ambil contoh. Di dalam Kejadian kita sudah banyak tahu, banyak mengenal namanya Bapak Abraham, ya. Bahkan adanya Bapak Abraham mempunyai anak, ya. Ya, ada lagunya anak-anak sekolah minggu. Kita lihat contohnya. Bapak Abraham dengan Ibu Sarah. Waktu Bapak Abraham menerima janji Tuhan, aku akan memberkatimu, keturunanmu, ya, pada usia 75 tahun. Umurnya 75 tahun. Janji itu sudah diucapkan oleh Tuhan. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, janjinya belum datang-datang. Sampailah pada masa usia tua. Dalam masa usia tua, Bapak Abraham berusia 100 tahun. Ibu Sarah 90 tahun. Nah, dalam usia yang tua ini, Tuhan menepati janjinya. Sebagaimana firman-Nya, Ibu Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Bayangkan saudara, dalam usia yang lanjut tua, sudah lanjut tua, mempunyai anak. Wah, anak itu menjadi anak kesayangan, ya. Oh, haleluya. Mungkin dijaga, dipelihara, dia berikan yang terbaik, pemeliharanya, perhatiannya, semuanya tertuju, kasihnya kepada anaknya luar biasa. Anak tunggal, usia lanjut, ya, pasti menjadi anak kesayangan yang amat sangat dikasihi. Saudara, penantian janji yang cukup lama sekarang sudah terjadi, tergenapi. Dan pada waktu itu, dalam usia berjalannya waktu, Tuhan datang berfirman kepada Abraham, Abraham, ya Tuhan, katanya, bahwa anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah Ishak di sana sebagai korban bakaran. Oh saudara, anak yang dikasih anak tunggal yang penantiannya cukup dilahirkan usia lanjut, sekarang anak itu harus dipersembahkan menjadi korban bakaran. Saudara, saya percaya sebagai seorang bapak yang amat sangat mengasihi anaknya, mendengar itu, aduh, Tuhan, masa Tuhan, saya sudah lanjut usia baru punya anak, penantian yang cukup lama, kenapa sekarang Tuhan minta? Bapak Abraham tidak berkata seperti itu.
Dia mendengar firman Tuhan, besoknya pagi-pagi langsung dia laksanakan. Bersama bujangnya dia pergi ke Gunung Moriah. Dan di sana, pada saat Abraham mengangkat pisau untuk membunuh anaknya, tiba-tiba ada suara yang berkata, Abraham. Jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu engkau mengasihi aku. Saudara, bayangkan pada waktu itu Abraham benar-benar sudah tidak karuan dalam hatinya, tapi mendengar suara, jangan engkau apa-apakan, sekarang aku tahu hatimu. Nah ini Tuhan inginkan itu penundukan diri dalam hidup kita kepada firman Tuhan. Saudara, ujian iman Abraham bisa mengatasi kecewa itu. Dia melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah engkau kan waktu engkau dalam keadaan diuji dengan kecewa, engkau terus kecewa, akhirnya pindah gereja. Aku tidak pindah ke gereja lain. Tidak hanya di tempat ini ada pelayan, gereja lain masih banyak pelayanan. Karena kecewa. Aduh, kasihan. Gagal dalam ujian yang Tuhan berikan. Ujian iman, kemudian kecewa. Yang kedua, ujian iman melewati kelimpahan. Haleluya, saya diberkati oleh Tuhan. Rumah saya banyak, kedudukan tinggi. Oh, kaya raya, anak-anak semua berhasil. Ya, kelimpahan, bumi kelimpahan. Sampai pengkhotbah berkata, tidak sering ia mengingat umurnya. Tidak mengingat umurnya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dalam kesenangan hatinya. Saudara, nggak tahu, oh aku sudah tua ya. Aduh, kasihan dia. Tidak mengerti, usianya sudah lanjut, baru sadar. Saudara, kelimpahan, sehingga kita seharusnya kita dalam kelimpahan itu lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi setia, lebih lagi mengasihi dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan baik. Segala perkara besar kecil kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kelimpahan itu yang dipakai Tuhan menguji kita, kita malah hilang dari peredaran orang-orang percaya. Hari Minggu ibadah sudah tidak muncul. Ada di mana? Di luar negeri, wisata, holiday. Ya, holiday itu bahasa sehari-hari dikatakan kelayapan. Saudara, seringkali kita sudah tidak lagi serius atau melayani Tuhan. Kalau ada waktu, mumpung ada waktu, aku melayani. Daripada aku, ya itu, keluar negeri.
melayani sudah lagi tidak ada gairah dalam hidupnya. Itu sebabnya lewat hari hilang dari peredaran. Pada waktu diuji dalam kelimpahan, gagal. Saudara, mari pada malam hari ini, siang hari ini, pagi, siang, malam, kita mau merenungkan. Pada saat aku dalam kelimpahan, minta kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Pakai kelimpahan yang Tuhan berikan kepadaku bagi kemuliaan Tuhan. Itu dia yang benar. Saudara, kita lihat yang ketiga. Ujian iman diadakan untuk berupa apa? Masalah berlarut-larut. Ada masalah ini belum selesai, datang lagi masalah. Ada masalah ini belum selesai, ada lagi, lebih lagi. Sudah naik tangga, jatuh, ketiban tangga lagi. Oh, itu dia. Bagaimana dalam keadaan seperti itu? Ujian yang diberikan, yang berlarut-larut, yang tidak kunjung henti-hentinya. Masihkah kita bertahan dan berkata Allah itu baik? Ya, seringkali kita membaca di dalam Yosua, kehidupan Yosua, musuh-musuhnya masih banyak, ya, tapi tidak langsung diserahkan ke tangan Yosua oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin melalui musuh-musuhnya yang belum diserahkan itu membuat masalah yang berlarut-larut, sehingga melalui masalah-masalah itu Yosua dengan bangsanya diuji. Tetapkah dia mengandalkan Tuhan? Tetapkah dia mengasihi Tuhan? Tetapkah dia tinggal di dalam hukum-hukum dan perintah Tuhan? Itu dia. Saudaraku, bukan berarti apa yang salah, bukan ada yang salah dari Tuhan rencananya. Kok tidak selesai masalah persoalan? Bukan. Masalah demi masalah, masalah datang lagi demi masalah, itu untuk ujian iman supaya kita tumbuh, iman kita tumbuh dan berbuah. Tuhan tidak ingin hanya berbuah, tapi berbuah lebat, yang enak, yang manis. Wah, itu dia yang Tuhan inginkan. Dan apa yang kita perbuat, kalau kita berbuah banyak, menyenangkan hati Bapa. Itu, saudaraku. Sekarang kita bertanya, Tuhan menguji iman kita. Ada apa? Ya, pertama, ujian iman diadakan untuk penundukan diri kita, supaya kita ini tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, benar-benar ada penundukan diri. Ya, melakukan seperti Maria, akulah hamba-Mu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Apa yang dikatakan malaikat itu, Maria mengimani dan mau melakukannya. Saudara, kita seharusnya seperti itu. Ayo, pada saat sekarang ini, selagi kita masih ada kesempatan, ayo kita mau setiap apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, ada penundukan diri. Seperti Bapak Abraham, waktu dia diperintahkan untuk menyerahkan Ishak,
Dia sudah membawa pisau untuk membunuhnya. Dan Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa. Sekarang aku tahu. Nah ini, sekarang aku tahu. Berbicara Allah kepada Abraham untuk menunjukkan Abraham hatinya itu cinta Allah, bukan kepada anaknya. Cinta Allah melebih daripada cinta Ishak. Nah ini Abraham jadi tahu, karena firman Tuhan, aku tahu sekarang. Itu membuka Abraham dalam pikirannya, berarti aku telah diuji, aku mengasihi Tuhan lebih daripada anakku. Ini dia penundukan diri. Kedua, supaya kita terus menggantung pada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Saudara pernah mendengar mungkin 5 roti dan 2 ikan. Makannya itu orang yang berbondong-bondong banyak sekali. Ya, Tuhan bertanya kepada Filipus, bagaimana kita membeli roti untuk orang yang sebanyak itu? Nah, Filipus memakai akal, memakai perhitungan. Tuhan, untuk beli roti uang 200 dinar itu tidak cukup. Untuk mendapatkan roti uang 200 dinar itu kalau dibagi-bagikan, dipotong kecil-kecil aja mesti tidak cukup. Pakai perhitungan. Nah, Andreas mendengar pembicaraan, dia nimbrung, ikut bicara. Di sini ada anak kecil membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya titik, tapi dia berkata, tapi apa gunanya? Saudara, di sini Tuhan mengambil alih roti dan ikan. Dia mengucap syukur, maka terjadilah mujizat. Yang hadir 5.000 laki-laki makan sampai kenyang. Belum perempuan, belum anak-anak. Wah, terjadi mujizat. Sisa 12 bakul. Saudara, menurut saya begini, anak kecil yang membawa bekal itu kaget mungkin. Wow, luar biasa, gitu kan. Terkagum-kagum dia. Bekalnya dia yang 5 roti dan 2 ikan itu menjadi begitu luar biasa, ajaib. Mungkin anak kecil ini bercerita pada mamanya, pada bapaknya, pada rekan-rekannya. Oh, sampai tuanya mungkin punya anak, punya cucu, masih cerita tentang 5 roti dan 2 ikan itu. Itu dia, saudara. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, yang ketiga, mengukur kualitas iman dan keasliannya. Nah, kenapa ujian iman diadakan? Diukur kualitas imannya, kemurniannya. Nah, saudara, ujian datang agar kita tahu keaslian iman kita ini. Iman yang asli, murni, atau iman imitasi, palsu. Yang bisa menjawab kita sendiri dengan ujian iman itu. Ya, saudaraku, mari pada saat sekarang ini kita mau belajar. Karena apa? Daniel berkata 10 ayat 10
Daniel 12 ayat 10 mengatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Ya, pada malam hari ini PA membawa dampak bagi kita. Kita mau belajar, bertanya, tahu, kemudian kita dalam pelayanan kita, dalam pengiriman kita, dalam mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Bapa, mari Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami sebagai orang-orang yang percaya dengan tulus hati menguji diri sendiri, apakah aku ini benar-benar murni melayani Tuhan, murni mengasihi Tuhan, murni dalam ibadah. Roh Kudus tolong kami. Kalau ada kekurangan-kekurangan, mari Roh Kudus berikan kemampuan supaya kami dapat mengatasi kekurangan-kekurangan itu, sehingga kami boleh belajar di dalam ujian iman itu keluar sebagai emas yang murni. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Engkau memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati para pendengar yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur setiap keluarga-keluarga yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya. Dia adalah keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua malam saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.